Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, dan apabila kita akan hitung-hitungnya niscaya itu tidak akan mampu. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tentu hitungan kita itu tidak akan mencapainya, tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita di majelis yang mulia ini, majelis yang dimana para malaikat merendahkan sayap-sayapnya karena menghormati kita semua, insya Allah. Majelis yang menjadi satu bagian dari hujah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah salah satu alasan kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa usaha kamu mendidik anak-anakmu, juga mendidik istrimu. Nah, ini hal atau bagian yang nanti akan kita sampaikan kepada Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kita sudah punya hujah, sudah punya dasar atas usaha kita mendidik anak-anak kita atau mendidik istri kita. Mudah-mudahan amal kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi satu pemberat timbangan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, semoga senantiasa sehat dalam bimbingan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan amanah satu tema yang berkenaan dengan sinergi ya, antara ayah ibu, antara ayah ibu dan sekolah ya. Karena kalau menjadi bagian dari tripusat pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara, itu ada masyarakat, ada sekolah, ada rumah. Nah, nanti yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita mensinergikan antara sekolah dengan rumah dan di rumah itu sendiri ya. Kita akan baca pelan-pelan materi yang alhamdulillah dari atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala sempat saya tuliskan, bahwa mendidik anak di zaman modern ini, zaman digital, itu kita akan menemukan tantangan yang sangat berat. Orang-orang jahat di luar sana itu mereka tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Mereka itu bekerja secara berjamaah, Bapak. Mereka saling dukung-mendukung, seperti barisan yang kokoh. Maka demikian pula kita sebagai orang tua. Nah, kerjasama itu nanti diawali dari skop yang paling kecil, yaitu di rumah. Keluarnya yang lebih besar, berarti skop kerjasamanya ada di, kalau ini istilahnya komite ya, di komite.
semakin banyak para orang tua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan komite itu semakin baik. Artinya pekerjaan kalau dipikul oleh orang banyak itu insya Allah lebih ringan. Sekaligus itu juga menunjukkan perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Iya. Nah, kita bisa melihat bapak-bapak sekalian, kerjasama itu di luar itu tidak hanya manusia yang berusaha merusak anak-anak kita, tapi juga setan-setan itu juga ikut bekerja sama dengan orang-orang jahat. Maksudnya setannya itu ada dua ya bapak-bapak ya. Setan dalam bentuk manusia dan setan dalam bentuk jin. Ya, karena setan itu merupakan satu sifat yang melekat pada makhluk. Nah, makhluknya ada dua, manusia dan jin. Nah, mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai yang besar. Kecil itu misalnya entertainment, yang itu sangat dekat dengan anak-anak kita. Film kartun, film drama Korea, K-pop, artis-artis Korea, itu anak-anak sekolah dasar itu sudah banyak yang tahu. Nah, di usia PAUD memang mungkin tidak sampai ya, ada santri rutab yang nonton drakor kan enggak ya? Insya Allah enggak ada ya, karena mereka juga tidak akan memahami itu ya. Orang tuanya. Orang diurus ini nanti kalau orang tuanya. Nah, cuma nanti sistem rekaman anak dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai tufulah 6 atau 7 tahun itu kan sangat kuat bapak-bapak. Sehingga kalau dari sisi entertainment ya, media sosial ataupun gadget atau apapun namanya, apa yang tertayang itu akan sangat mudah terekam di anak-anak. Kalau yang masuk itu hal-hal yang baik, berarti rekamannya yang baik. Tapi kalau yang masuk itu yang buruk, maka cetakan rekamannya juga buruk. Dan saat ini aplikasi ataupun apa ya namanya ya, kayak YouTube itu kan memang dibuat agar orang itu tetap berada di situ. Nonton di sebelah kiri layar utama, di sampingnya itu ada jejer-jejer kecil-kecil kan ya di sampingnya itu. Itu nanti ketika kita menikmati layar utama, nanti ngelirik yang sebelah kiri kecil-kecil itu, apa ini? Klik. Setelah diklik muncul ke layar utama, sampingnya juga muncul kecil-kecil lagi sebagai iklan. Apalagi itu, gitu. Terus seperti itu. Sehingga orang itu akan kerasan ya, scroll YouTube. Nanti ada TikTok. Belum lagi kalau nanti ketika anak-anak kita sudah masuk SD, teman-temannya itu ngegame, game online, entah itu Mobile Legends, entah itu PUBG, Roblox, terusnya. Nah, itu baru dari sisi arus informasi ya, arus informasi dan entertainment atau permainan. Nah, itu bapak-bapak nanti repotnya kalau sang ibu itu penikmat drama jahiliyah, drama drakor dan seterusnya. Jadi bertengkar sama suami, stres misalnya, nah pelariannya ke situ. Ini jelas jauh dari cara mencari ketenangan. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir itu hati itu menjadi tenang, bukan dengan drakor hati menjadi tenang, atau sinetron, atau tontonan apapun ya.
Nah, itu nanti ya bapak-bapak yang sebagai seorang kepala keluarga bisa mendudukkan istrinya. Jadi prestasi besar seorang ayah itu, seorang suami itu kalau bisa membuat istri itu kerasan di rumah. Bukan malah bangga menjadi sosialita. Hobinya apa? Arisan. Pergi jalan-jalan dengan teman-temannya misalnya. Itu enggak kayak gitu. Dia akan keluar rumah dalam kebutuhan-kebutuhan diniahnya. Iya. Nanti kita lihat apa sih kebutuhannya. Hal-hal yang sifatnya kesehatan, rokok. Tidak jarang kita temukan kalau di guru-guru TK mungkin tidak ada yang ngerokok ya bapak-bapak ya. Ustazah Rutak ada yang ngerokok enggak? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi guru SD ada Pak yang ngerokok Pak. Banyak. Nah kalau kemudian orang tuanya ngerokok, ngileki anak yang ngerokok, ketemu pirang perkara, kan gitu. Orang itu ngerokok, ngeleki karo kelompas-kelompus. Kayak saya dulu waktu berkunjung ke Purbalingga, ke pertama kali hari-hari pertama menikah karena dapat akhwat Purbalingga. Berkunjung ke keluarga di sana itu kalau tidak ngerokok aneh. Di sana itu kalau tidak ngerokok aneh. Nah terus berkunjung ke keluarga, salah satu anggota keluarga besar, dia itu menasehati saya, Mas, merokok itu nggak bagus, tidak boleh. Tapi dia itu menasehati saya itu sambil gerus. Dah biarkan kami saja gitu. Nah itu yang nanti di rumah itu perlu diselaraskan ya. Perlu diselaraskan antara keinginan orang tua anaknya ingin menjadi apa, anak orang tua itu mendahului menjadi apa. Itu yang diinginkan. Makanya dikatakan kala itu orang tua dan anak itu akan dikumpulkan di surga. Siapa? Anak yang mengikuti orangnya dalam iman. Mengikuti orang tua dalam iman berarti orang tuanya itu sudah mendahului beriman, memberikan keteladanan maksudnya Pak. Iya. Kemudian yang marak sekarang virus LGBT, lesbian, gay, trans, biseksual, transgender. Itu tidak hanya sekarang Pak. Wong saya pernah dapat mahasiswa laki-laki itu ketika praktikum saya yang mengajar, ki buka pengilon kok terus pukuran. Jadi buka pengilon gini. Ya itu laki-laki. Itu laki-laki. Nek husnudonnya apa? Oh dia menjaga penampilan gitu ya. Tapi kok ya berat untuk mengatakan kayak gitu. Iya. Laki-laki joget TikTok direkam, diupload. Nah sekarang fasilitasnya sangat banyak, ada Reels di Instagram. Terus kalau ndak opo-opo dijadikan story Instagram. Arisan kita jadikan story. Ya. Nah ibu-ibu itu. Pengajian unggah jadikan story, jadikan status dan seterusnya. Iya. Game, film yang itu oleh orang-orang yang
mengkampanyekan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu digunakan sebagai sarana. Film kartun, film anak-anak, film superhero. Kan di sekitar kita anak-anak orang ya mungkin ya, bukan anak-anak kita. Mereka tahu Captain America, Transformer, Iron Man. Yang itu kan warnanya seragam. Optimus Prime, Transformer itu kan warnanya merah biru tuh. Sama dengan warnanya Captain America. Sama dengan warna bendera Amerika. Ya. Nah, penanaman yang seperti itu terjadi dengan sangat-sangat lembut, sangat-sangat halus. Yang itu kalau kita tidak hati-hati, ya akan tertanam dalam diri mereka, anak-anak itu. Spider-Man, Superman, kan sama warna Spider-Man dan Superman kostumnya. Sampai ada anak yang loncat dari atas rumah gara-gara niru itu. Nah, kayaknya anak-anak itu lebih suka nyebut tokoh-tokoh itu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah ulung yang Rasulullah mengatakan, panahlah wahai Sa'ad, orang tuaku menjadi tebusanmu. Tuh, mereka jarang menyebut Khalid bin Walid, Hamzah, Ali bin Abu Thalib. Padahal itu the real superhero. Iya. Dan di usia-usia yang mulai beranjak sekolah dasar, yang dipasang di kamarnya, atau kalau jangankan itu mahasiswa yuk kayak gitu Pak, poster pemain sepak bola. Ya mendingan muslim ya, ada orang kafir yang dipasang. Nah, anak kecil dulu ada film Frozen, Barbie, Little Mermaid, Nyi Roro Kidulnya luar negeri, separuh orang separuh iwa. Cuma kotangan kayak gitu terus dipajang. Itu jelas mengidolakan orang-orang yang kafir dan tidak menutup aurat. Ada superhero yang berjilbab di luar negeri tidak ada. Ya mendingan kenalkan Suknyadin, kan gitu. Iya. Nyai Haji Ahmad Dahlan. Ya karena nggak dikenalkan Pak. Sistem pembelajaran kita tidak mengenalkan itu secara masif. Iya, tidak dikenalkan secara masif. Dulu kita ada PSBB. Kalau zaman sekolah kita dulu ya SD. Nah, arus informasi dari luar itu jauh membanjiri mereka daripada pelajaran-pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang nanti akan disampaikan pada anak-anak. Itu kalah. Terus tugas siapa? Di sekolah cuma sebentar. Nah di rumah itu Pak, kalau makan bersama obrolannya apa? Sirah Nabawiyah Pak, kalau bisa. Nah kamu tahu nggak Rasulullah? Kamu tahu nggak Bunda Aisyah itu gini loh? Ceritanya Nabi Musa masih ingat nggak? Nah kayak gitu Pak. Nah maka itu jadi bahan pemikiran nanti apa-apa yang akan kita butuhkan untuk mensinergikan. Baik Bapak-Bapak, yang pertama sinergi dalam manhaj.
Manhaj itu apa? Manhaj itu metode, Pak. Ya. Metode atau manhaj itu adalah cara yang ditempuh dalam kita beragama agar selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya selamat di dunia, tapi juga di akhirat. Kebalik, tidak hanya selamat di akhirat, Pak, tapi di dunia. Ya. Yang paling dekat kan di dunia. Manhaj itu metode, cara beragama. Nah, cara beragama itu turunannya banyak, Pak. Orang jual beli itu pakai agama, maka nggak boleh ada riba. Sebisa mungkin, Pak, hindari berinteraksi dengan bank konvensional kecuali untuk arus uang. Wes nggak usah mengharap itu untuk bunga piroyo. Itu bukan bunga, Pak, itu riba. Jadi seringnya kan menghaluskan istilah. Pezina, jadi apa? Wanita tunasusila. Cewek open BO. Enggak kan? Itu sudah sebutnya pezina, selesai. Ben kapok. Kenapa, Pak? Karena yang masuk ke anak istri kita yang kita suapkan ke istri kita itu tidak boleh kecuali yang halal. Jadi dipastikan, Pak, kalau kita nyari nafkah itu betul-betul halal. Halal, karena itu akan menumbuhkan daging anak istri kita, juga kita sendiri, Pak. Nek kepeksone itu yang syubhat masuk diambil, Pak, tapi terus dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan umum. Iya. Sumbangkan pas kerja bakti misalnya. Nah, cara beragama itu turun ke berbagai hal. Tadi ya, jual beli. Kemudian cara mendidik anak, cara bertetangga, cara menjadi ayah, cara bekerja atau jadi PNS yang sesuai manhajnya Rasulullah itu seperti apa. Misalnya nggak bolosan, nggak korupsi waktu, bahkan berpolitik itu pun menjadi satu bagian dari agama, Pak. Kan yang mungkin kita temukan di luar itu jangan mencampur adukan agama dan politik, gitu ya. Lah apa Rasulullah itu tidak berpolitik ketika beliau mengatur kekhalifahannya, kepemimpinan, kenegaraannya, kekhilafahannya, ya. Negara itu diatur dalam sistem politik, namanya politik syar'i. Beda dengan politik praktis. Ada gubernur pada zaman Rasulullah, itu politik. Siasah tapi syariah, ya. Siasah tapi syariah. Rasulullah wafat, kan harus ada pemimpin. Ditunjuklah Abu Bakar lewat isyarat Abu Bakar yang dimintai mengimami. Kalau sholat saja diimami oleh Abu Bakar, berarti urusan yang lain tentunya lebih pantas untuk dipimpin oleh Abu Bakar. Bisa dipahami nggak, Bapak? Jadi ketika Rasulullah meminta Abu Bakar itu untuk menjadi imam dalam sholat, itu berarti bahwa urusan-urusan duniawi yang itu lebih rendah tingkatannya daripada sholat bisa ditangani, bisa diurusi oleh Abu Bakar.
Jadi sakjane parameter pemimpin negara itu apa? Ngimami sholat. Sederhana toh? Karena pada zaman dulu mengimami sholat, menjadi imam sholat itu tidak hanya sekedar terkait dengan dia bisa sholat, tapi mewujudkan sakjane sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau dia itu menjadi imam dari suatu amalan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti dia itu menjadi pimpinan dalam amalan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Maka pantas jadi pemimpin negara, Pak. Karena sholat saja yang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dia imami. Sehingga menjadi imam sholat itu tidak sederhana, Pak, sebetulnya. Iya, tidak sesederhana itu. Sehingga Rasulullah itu menggunakan imam sholat itu menjadi satu isyarat, oh ini yang menjadi pemimpin negara setelah beliau. Nah itu semua dibingkai dalam manhaj Islam, ya, dalam metode beragama Islam. Jadi berislam itu tidak hanya di masjid saja, Pak. Gotong royong kerja bakti itu tuntunan Islam itu kayak apa? Berpakaian itu tuntunan Islam itu kayak apa? Bermuamalah, dol tinuku barang itu tuntunan Islam itu kayak apa? Sehingga semua segi dalam kehidupan kita itu tercelup dengan celupan Islam. Itu yang disebut dengan Islam itu, berislam itu secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Kalau mau berislam jangan setengah-setengah, totalitas. Jangan prasmanan, Pak. Ambil Islam sing penak, sing gak enak gak diambil. Iya. Nah, di sini manhaj itu ada pada manhaj cara mendidik anak. Dengan cara apa? Kata Imam Malik, la yusliha akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini, maksudnya kita, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Jadi kalau mau memperbaiki kondisi kita sekarang, gunakan cara yang dulu itu pernah kondisi itu menjadi baik. Dan itu bukan satu trial and error ya, Pak, ya. Itu sudah terbukti kok. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Ya, tapi kan kita bukan Rasulullah. Iya, tapi kita diminta untuk mengikuti Rasulullah. Jadi ikuti saja Rasulullah, nanti hasilnya itu serahkan pada Allah. Nek kira-kira misalnya gerantos kok anak bojoku masih kayak gini, ingat Nabi Nuh, Pak. Ratusan tahun Nabi Nuh mendidik keluarganya. Hasilnya anak dan istrinya kemana? Iya, tidak berislam tuh. Anak juga kan? Jadi kalau kemudian kita itu kok rasa-rasanya kok yo sudah sampai segini kok yo nggak berhasil, ingat Nabi Nuh, Pak. 900 tahun lebih. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah. Dapatnya hanya 90 orang. Itu pun anak istrinya tidak mengikuti beliau. Tapi itu sekali lagi tidak jadikan alasan ya, Pak, ya. Jadi Nabi Nuh gagal, apalagi ya saya. Tidak apa-apa lah. Yuk beda, Pak, usahanya. Usahanya sejauh apa dulu. Iya. Sudah 900 tahun. Nah, kalau sudah ya pantas lah. Iya. Kayak gitu. Yaitu untuk menghibur kita. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah tahapan dalam belajar. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan hal tersebut. Dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah SAW, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran.
Setelah itu kami baru belajar Al-Quran, sehingga iman kami pun semakin bertambah. Nah, penjelasannya di bawahnya. Apa yang dimaksud dengan belajar iman sebelum belajar Quran? Padahal di Rutab itu kepanjangannya apa? Rumah tahfidz anak-anak dan balita. Lo itu malah diajari tahfidz. Iya sih, tidak sesuai dengan manhaj ini. Lah ini katanya gitu, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Jadi anak-anak itu belajar nilai-nilai dalam Al-Quran sebelum belajar baca huruf hijaiyah itu loh Pak maksudnya. Nah sebelum itu tuh diajari keimanan dulu. Masuk Rutab usia berapa? 2 tahun. 2 tahun, berarti ada masa 2 tahun sebelum masuk Rutab. Nah di 2 tahun pertama itu anak-anak diajari iman. Siapa yang ngajari? Orang tuanya. Luar biasa 2 tahun Pak. Masya Allah. Nah itu diajari iman. Kapan mereka bisa melihat, mendengar? Nah itu orang tuanya itu harus cerewet pol itu Pak. Banyak mendengarkan ayat-ayat yang itu udah, tapi kan tidak paham. Udah, nggak usah dikubis. Pokoknya dengarkan ayat-ayat Al-Quran pada anak-anak. Diberitahu, nah ini harus begini, begitu. Itu dikandani dulu orang tuanya. Anaknya oleh orang tuanya. Nggak usah pakai dalil Pak. Oh iya, nggak paham. Kita biasakan saja nilai-nilai Al-Quran mereka di rumah sebelum mereka itu membaca Al-Quran. Iya. Di sini juga kok di Rutab kan tidak selamanya ngaji terus membaca Al-Quran. Pertama masuk mereka diajari salam. Loh itu maksudnya iman. Duduk rapi itu adab. Adab itu bagian dari iman. Hormati guru itu bagian dari keimanan. Yang itu tertanam dalam diri anak-anak. Nah sambil itu mereka belajar membaca huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah di sini nanti orang tua mesti sepakat untuk memulai pendidikan iman sedini mungkin. Maka Pak, 2 tahun pertama ada pengasuhan yang eksklusif. Seorang ibu jadi ratu ya. Di 2 tahun pertama itu, sehingga ayahnya itu berkewajiban untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarganya keluar. Jangan dibalik Pak. Ibunya nyimpan ASI, simpan kulkas, bekerja keluar. Mending suaminya di rumah, suaminya juga keluar. Nanti nyusuinya pakai ASI dari kulkas itu. Beda ya Pak, minum ASI sama menyusui. Karena menyusui itu ada pelukan, sementara minum ASI pakai botol. Nanti bekerja bayar babysitter. Lah, bawa duitnya itu rasa dicari cukup di rumah ngasuh anak. Maka mau seberapapun seorang istri itu bekerja membantu nafkahnya suami, demi Allah tidak akan pernah cukup. Tapi kalau seorang istri, seorang ibu di rumah mengasuh anak, menempatkan posisinya sebagai ibu, kebutuhan keluarga itu akan tercukupi dengan nafkah suami meskipun single yang mencari uang, nggak double gardan. Ya. Cukup, Allah yang akan menyukupkan nanti. Nah di situ Pak harus ada kesepakatan bagaimana mendidik anak itu sejak dini. Dan kalau gitu mendidik anak sejak dini,
Ada syaratnya? Tidak ada. Ada satu kaidah fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya hal lain, maka hal lain itu wajib adanya. Sholat itu tidak sempurna kalau nggak pakai sarung, menutup aurat maksudnya. Berarti beli pakaian hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib toh. Nah, kalau begitu mengusahakan bisa sampai ke majelis ilmu hukumnya tuku motor wajib, Pak. Tidak ada motor pakai sepeda. Karena ada sepeda di sikil ngomong sih. Masih ada. Haji itu wajib. Berarti mengusahakan agar dapat berhaji wajib. Jangan kemudian kalau mampu kok, berarti mampunya itu wajib. Maka menjadi mampu wajib. Tidak usah usaha belum, kan seperti itu. Iya. Sehingga kewajiban menuntut ilmu bagi seorang tua yang ingin mendidik anak-anak di rumah hukumnya wajib. Bahkan tanpa dia punya anak pun kan wajib hukumnya, setidaknya untuk dirinya sendiri. Nah ini sekarang punya anak, berarti tambahlah ilmu yang harus dia tuntut, karena dia perlu mengetahui cara didik anak seperti apa. Ada dua tempat tadi yang diajarkan, iman dan Al-Quran. Nah di Rutab itu pagi sampai siang, sebelum duhur dah pulang. Lah nanti habis duhur sampai tidur sama siapa? Orang tuanya. Maka dari kesempatan-kesempatan itulah orang tuanya mendidik anak. Ada satu kaidah, faqadi syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tak bisa memberikan. Maka orang tua perlu membekali diri dengan dua aspek. Pertama, ilmu iman. Yang kedua, ilmu Al-Quran. Saya pernah cerita kepada bapak sekalian, punya teman bakul susu sapi di depan kantor pos Kota Gede. Itu nek jatahnya ngaji, bakulannya prei, Pak. Padahal yang ngaji bukan suaminya, siapa? Istrinya. Tuh. Loh terus apa urgensinya suaminya libur? Namanya istrinya ngantarkan. Bakul susu sapi yang satunya, yang sebelah utaranya, yang itu di selatan pintu gerbang kantor pos. Yang satu ini di utara gerbang kantor pos. Itu kalau Ramadan 10 hari terakhir itu full iktikaf 10 hari di Masjid Baitul Qahar Tegal Gendung. Itu bakul susu sapi, Pak. Jadi dia udah nabung selama 1 tahun. Itu dia nyiapkan 10 hari saya tidak kerja, saya pakai tabungan itu. Terus kerja gimana memenuhi kebutuhannya? Udah nabung dari dulu. Dia iktikaf di masjid, nginep itu di masjid. Sementara yang punya toko besar, bisa sibuk dengan tokonya, Pak. Di 10 hari itu. Ini dari karyawan, Pak. Dia tidak punya karyawan, dia sendiri yang jualan. Dia terus segendine kayak gitu. Kaya yang mana? Merdiko yang mana kalau seperti itu? Iya. Maka bagaimana nanti seorang ayah, seorang suami itu yang dia itu bekerja, karena anak itu pulang bertemu dengan ibunya, suami berarti berkewajiban mendidik istri, Pak. Istri diajari agama agar dia itu bisa ngajari anaknya. Kenapa? Karena suami tidak bisa di tempat kerja itu ketemu anaknya, maka diwakilkan ke istri. Dah, kamu yang di rumah ya, tolong didik anak, saya tak kerja di luar. Tapi dari Rutab pulang dengan ibunya.
ayahnya di luar nyari nafkah. Wis asa dadak kowe metu, saya yang kemudian cari nafkah. Tolong dididik lah, enggak bisa ya didik anak enggak punya bekalnya. Tak ajari. Kebetulan si bapak yo, aduh aku yo radeng masalah agama yo saya ngaji ya gimana. Ya wis saiki ngene wae. Cari majelis taklim, kita berangkat bersama-sama, atau kalau ada cari majelis taklim khusus putri, khusus wanita, khusus akhwat, silahkan belajar di sana. Nah, nanti butuh ini, butuh itu, apa butuh tak penuhi. Kayak gitu. Misal surat tahu teras dakwah nggak Pak? Nah, teras dakwah itu ada pengajian khusus putri. Jadi relawan putrinya itu waktu Ramadan kemarin itu ada program tahsinul qiraah. Orang kan biasanya menyebut tahsinul Quran ya, tapi nggak benar ya. Al-Quran kan nggak perlu diperbaiki, yang diperbaiki adalah qiraahnya, maka namanya tahsinul qiraah. Itu ada program 20 hari belajar tahsinul qiraah. Nah terus kemudian dari teras dakwah menghubungi istri, minta tolong agar istri saya yang ngajar di sana 20 hari. Di sana nggak bisa pakai sepeda motor. Nih. Terus hasilnya gimana? Ya saya antar. Diantar. Tiap hari Pak, pagi. Dari jam 8, jam setengah 8 sampai jam 9. Nah terus yang kecil yang ngomong siapa? Saya. Jadi ketika istri berkiprah dalam agama, gantian suami yang ngomong. Moga diatur waktunya yang kayak gitu. Intinya gini, memberikan istri fasilitas waktu untuk seperti itu. Iya. Fasilitas perangkat. Nah saya kalau ngisi halaqah, ngisi pengajian ini kayaknya butuh tablet yang lebih mudah. Belikan. Jadi bagaimana kita kalau mungkin nggak bisa mengajari istri kita itu agama, maka biarkan istri kita itu keluar belajar agama. Wah nggak bisa bagus ya bacaannya, kirim istrinya itu ke tempat-tempat belajar tahsinul qiraah. Biarkan orang lain yang ngajar, nih kita nggak mampu ngajar. Jadi konsepnya jangan, misalnya kita punya usaha ya, suami istri punya usaha, buka dagangan misalnya, ada jadwal tahsin, ada jadwal pengajian, sudah punya karyawan. Nah itu jangan kemudian saya tokonya lagi ramai ya, rasa ngaji sih kayak jago toko saya. Ini musibah Pak. Apalagi kalau frekuensi istri menuntut ilmu itu cuma mungkin sepekan sekali gitu. Jadi bagaimana kita mendudukkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu tidak menjadi hal prioritas, mengalahkan kita bertanggung jawab mendidik istri. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, pesan ini kepada bapak-bapak agar menjaga keluarganya juga dari api neraka. Dengan cara apa? Menjadikan mereka itu salihah. Kalau istri, kok mereka kok istri ya? Ya sementara satu ya, ya menjadikannya salihah. Nah ini kewajiban suami Pak, bukan kewajiban suaminya orang. Kenapa kok ada perselingkuhan? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan di dalam rumah tangganya. Kenapa kok seorang istri, seorang wanita itu cari laki-laki lain untuk mendengarkannya? Kenapa? Karena di rumahnya suaminya nge-game.
Dan itu juga yang akan terjadi pada anak-anak kita ketika mereka tidak dapat cinta di rumah, maka mereka akan mencari cinta di luar. Seorang wanita, afwan. Seorang anak perempuan itu kan butuh dipuji. Nah, dia akan mencari pujian kalau ayah ibunya tidak memuji. Maka ketika ada laki-laki dari luar yang memuji dia, masuklah itu ke hatinya. Dia lebih kerasan dengan teman remajanya yang laki-laki, yang dia itu memuji dia daripada ayahnya. Ada istilah cinta pertama anak perempuan itu kan ayahnya. Nah, mestinya kayak gitu, Pak. Ini warning paling kuat kalau bapak-bapak ada anak putri. Sampai-sampai Rasulullah mengkhususkan anak putri sebagai pembuka pintu surga kan. Barang siapa punya 2 anak wanita, 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, itu memang berat, Pak, dari sisi mal dan dari sisi perhatian. Coba perhatikan, Pak, ketika anak-anak putri kita sudah mulai nanti masuk balik, sandangannya dah beda loh, Pak. Anak laki-laki cukup celana panjang, kaos, selesai. Anak putri enggak, jilbab yang mengulur sampai ke bawah, menutupi sampai lengan, tangan, gamis, deker kalau perlu, kaos kaki, ciput untuk merapikan rambut. Banyak ya? Iya. Itu bisa 2-3 kali lipat dari pakaian laki-laki, Pak, kalau anak perempuan. Belum istrinya. Jadi kalau istrinya putri, pasti putri, terus punya anak perempuan kayak saya ini, Pak, istri saya 1, anak perempuan saya 3. Jadi kalau saya pesan gamis, iya. Itu kalau ibunya saja 1 gamis kan bisa sampai 300, 400, 500 lah. Nanti ketika anaknya sudah seukuran ibunya, berarti 2 kali lipat. SPP awalnya siji belum masuk SD 1, begitu sama-sama di SD, loro ya double. Iya. Tapi ya alhamdulillah, dulu saya gajinya 1.250.000, Pak, tahun 2006. Sekarang tambah anak bukan tambah semakin miskin, Pak, ternyata alhamdulillah. Tapi kok ya ada. Belum ada anak, motornya 1. Setelah ada anak 3, motornya tambah, ada mobil. Kudune kan jadi motornya separuh. Kenapa? Karena untuk biayai anak yang lebih banyak itu tadi, Pak. Logika matematikanya gitu. Iya. Tapi ternyata memegang petua wong zaman biar. Nah, anaknya oke rezekinya oke gitu. Ya memang karena Allah itu menitipkan rezeki anak-anak kita di kita, Pak. Iya. Jadi masuk ke kita, nanti salurkan ke sana. Ya, nah. Jadi itu yang pertama, Pak. Sinergi dalam metode, manhaj, cara itu harus kita sepakati. Anak kita akan dididik dengan cara apa? Ayah, ibu sepakat. Dan biasanya, Pak, itu sudah didiskusikan saat pacaran, setelah menikah. Jadi habis akad, itu kan belum punya anak, jelas ya, Pak, ya? Ya biasanya, kecuali menikahi janda. Iya. Jadi kalau perawan itu menawan, janda itu mempesona ya. Nah itu, ini kalau biasanya saya membersamai jodohkan orang itu gitu, Pak. Jadi sebelum mereka menikah itu saya temukan dulu sih orang-orang yang mau nikah itu, tak suruh diskusi visi-visi keluarganya apa, besok mau kemana, anaknya mau dikapakan dan seterusnya. Itu sejak sebelum menikah itu sudah ada grand design-nya, Pak. Roadmap pernikahannya, jalan pikir pernikahan besok itu mau apa, itu udah jelas dari awal. Lah kalau sekarang kok belum, ya sudah ditata dari sekarang. Nah itu disepakati antara ayah dengan ibu, sehingga apa, anak nggak bingung, Pak. Loh, ibu katanya nggak boleh, Pak,
kok bapak kok boleh? Nah itu umpet itu anaknya Pak. Paling-paling Pak nanti gini, loh simbah ini untuk Pak, kok bapak sama ibu nggak boleh kan gitu biasanya. Nah ini baik, itu yang pertama. Yang kedua, sinergi dalam kepercayaan. Iya. Jadi ketika suami meninggalkan rumah, dia percaya istrinya itu baik-baik saja di rumah. Tidak pulang-pulang ada penghuni lain. Seperti yang sering muncul di media sosial. Ya. Kalau buka IG itu kan kadang-kadang ditinggal bekerja. Gitu. Ya. Istri hamil, suaminya, nah jadi saling percaya. Terutama Pak, percaya kepada tempat kita menitipkan anak kita atau menjadikan mitra. Ketika dulu bapak-bapak memasukkan putra-putrinya ke Rutap, mestinya sudah survei Pak. Sudah diskusi dengan ustadzah di sini, kelebihan kekurangannya apa, kondisi pembelajaran seperti apa, sampai kemudian percaya, oh saya titipkan gitu Pak. Jangan beli kucing dalam karung. Jangan membaca Rutap itu dari media sosial. Itu sing apik-apik toh itu Pak. Yang diposting itu, wah ini kegiatannya bagus ya. Iya di IG-nya Rutap, tapi di dalamnya belum tentu. Maka ketemu ustadzahnya, diskusi di situ, biar tahu secara penuh apa yang terjadi di dalam. Saya mau mondokkan anak saya Pak, saya pergi ke Solo, ke Salman Al Farisi, diskusi di sana. Kemudian ke Gunung Kidul, cari pondok lain, saya datangi di sana. Sampai saya itu bukain asramanya itu, minta izin. Tempat tidurnya kayak apa? Di sini kegiatannya apa? Fasilitasnya apa? Cara didiknya kayak apa? Nah itu disurvei betulan. Dan besok Pak kalau sudah lulus dari Rutap, milih sekolah lanjutan, itu tidak ada sekolah terbaik Pak prinsipnya. Tapi yang ada adalah sekolah yang kompatibel dengan anak-anak kita. Cocoknya di mana? Bukan bagusnya di mana. Karena mahal itu tidak selalu jamin bagus. Coba nanti bapak-bapak googling ya, ada Olivan School di Sleman. Saya ingin bertanya pada bapak-bapak, seandainya bapak-bapak memiliki kelebihan rezeki dan mampu untuk menyekolahkan ke Olivan School, kira-kira mau nggak sekolah di sini? Sekolah internasional, multikultural, biayanya mahal, gedungnya luar biasa. Ya, ada liftnya, Masya Allah. Tapi bisa jadi, enggak cocok. Karena kita punya idealisme. Iya. Maka mempercayai sekolah, sekolah juga mempercayai orang tua. Jadi ketika sekolah memberikan satu instruksi, satu perintah, satu arahan, ikuti Pak. Nanti akan ada ruang-ruang diskusi untuk mencari tahu, mencari kejelasan. Misalnya Rutap itu memiliki satu garis peraturan A, B, C, D. Taati dulu. Nah nanti kalau kemudian tidak bisa, komunikasikan Pak. Jadi intinya itu. Misal datang pengajian 1 bulan sekali, kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i itu misalnya sakit. Nah sakit itu macam-macam Pak. Afan saya tidak bisa datang ya, kenapa? Sakit anu, ya masih bisa datang Pak. Sakitnya apa? Kecepet apa tangannya, kaki masih bisa. Tapi mau dari sudah motor ya. Jadi kalau memang masih kita bisa jalan menuju ke majelis ilmu, datangi Pak.
Tidak hanya sekedar ini ya, tapi di majelis ilmu yang lainnya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih banyak daripada makanan. Kalau makan itu sehari 3 kali, ilmu itu setiap saat butuh. Itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ketika dia itu mendapatkan warisan 2 rumah, Pak, itu dia pakai untuk ngaji, Pak. Modal menuntut ilmu. Zaman sekarang mungkin dibuat kos ya, sewa gitu, karena punya rumah sendiri. Enggak, kalau Ibnu Qayyim enggak. Dia dapat warisan 2 rumah, Pak. Nah, dia jual semua, hasilnya digunakan untuk ngaji. Kenapa? Karena pandangan beliau bahwa ilmu agama itu jauh lebih mahal daripada itu. Kenapa lebih mahal? Karena itu menjadi modal menuju ke akhirat, sementara itu enggak. Kemudian yang ketiga, sinergi dalam keterus-terangan. Nah, ini yang menjadi terusan dari yang kedua tadi, Pak. Kalau sudah percaya, jangan banyak tanya, tapi perlu tanya dan perlu terus terang. Iya. Misalkan gini, Pak, ada karakter putra-putri Bapak yang belum tersampaikan ke guru, itu disampaikan, Pak. Agar apa? Agar kelebihannya itu bisa diakselerasi dan kekurangannya itu bisa dihilangkan atau diminimalisasi. Saya kalau dengan para guru anak-anak itu tak jelaskan anak ini A, B, C, D sampai Z, itu tak jelaskan. Sehingga apa? Ketika anak saya itu ngisruh dalam tanda kutip di sekolah, itu kemarin bapaknya udah cerita ini kayak gini, caranya gimana menanganinya. Nah, gitu. Di awal-awal sekolah saja anak saya putri itu kepur-kepuran sama laki-laki kok, Pak. Itu sepatunya itu dijumuk itu bongkok cepok. Saya jemput anak saya, kok nggak keluar-keluar. Lama sekali. Di depan saya ada bapak-bapak yang jemput juga anaknya. Dia juga nunggu anaknya nggak keluar-keluar. Ini anak kita nggak keluar ya, Pak ya? Nggak tahu ya, pada ngapain di dalam itu lama. Begitu keluar, Pak, ini putranya jenengan gelut. Oh, anakku anakmu. Akhirnya ibunya telepon sama ibunya dia. Gimana, Bu? Lukanya gini-gini. Oh, biasa anak-anak. Udah selesai. Ya wajar, biasa anak-anak. Iya. Bukan maksudnya di bawah umur kemudian nggak apa-apa ya, Pak ya. Nah, itu kelitih jadi marah nanti. Iya. Tapi namanya anak-anak seperti itu dunianya. Gitu. Yang penting orang tuanya nggak baperan, Pak. Ya. Itu yang ketiga. Jadi sinergi dalam keterus-terangan. Jujurlah dengan sekolah, dan sekolah juga harus terus terang dengan wali. Iya. Contoh misalkan yang paling sensitif apa? Penggunaan uang. Ya, penggunaan uang SPP ataupun uang pendidikan, uang pengembangan ataupun apapun namanya. Iya. Saya dulu sebelum jadi ketua yayasan itu jadi bendahara, Pak, bendahara yayasan. Jadi laporan keuangan yang saya buat itu saya share ke grup wali. Dan pernah laporan keuangan saya itu minus 3,5 jutaan. Bapak Ibu, ini laporan keuangan yayasan dan sekolah saya. Boleh mengakses dan bukti-bukti pembayaran ada. 3,5 juta rupiah itu minus, Pak. Ya. Terus itu pagi. Nah, sorenya sudah ada WA. Pak Izul, ini ada yang mau nutup, transfer langsung. Iya, dari wali. Iya. Jadi keterus-terangan seperti itu, Pak. Tidak apa-apa. Iya. Jadi orang tua juga terus terang ke sekolah. Kesulitannya apa dan seterusnya. Termasuk juga kalau kesulitan pembiayaan. Terus terang aja. Jadi kayak gini, Pak. Misalkan ada orang utang itu jangan diam-diaman, Pak. Sampaikan kalau belum bisa melunasi. Sama dengan wali. Saya belum bisa membayar SPP bulan ini. Kendalanya apa? Sampaikan. Nah, itu malah enak, Pak. Iya.
Ada loh yang punya tunggakan sampai 53 juta Pak. Wali. Itu ada. Cuma saya tidak ada rembukan gitu loh Pak. Yang penting saja itu sebetulnya ngarohke, ya, ngarohke. Ceritakan. Kemudian yang ketiga, sinergi dalam nasihat. Iya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, kan sekolah bukan laundry ya. Kita kirim anak kita, titipkan, kemudian pulang wangi gitu. Kita bayar gitu. Enggak, ya. Sekolah itu mitra membantu orang tua. Tapi tanggung jawab pendidikan tetap ada kita. Nah, waktu yang di sekolah itu sedikit, di rumah itu lebih banyak, maka tentu orang tua, ayah dan ibu bersepakat Pak, bersinergi untuk sama-sama mendidik anak. Sama-sama mendidik anak. Lah aku kan sudah bekerja, silahkan dididik anakmu. Tidak gitu. Iya, tidak seperti itu. Nanti si istri bisa mengatakan, lah aku kan selesai rumah. Gantian dong. Nah, gitu. Nanti bisa seperti itu. Belum lagi kalau nanti si ibu mengatakan, saya sudah hamil, melahirkan, menyusui, iso tok ganti. Itu repot lagi Pak nanti kalau gitu. Aku iso golek duit-duit, nek kowe iso meteng kowe. Repot itu nanti Pak. Jadi 3M itu ya nggak bisa kita ganti Pak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Maka sampai Rasulullah mengatakan ibumu, 3 kali. Yang kata ibu-ibu yang pernah mengandung itu, sakitnya melahirkan itu adalah sakit di atas sakit ya. Tidak bisa diceritakan kecuali orang yang pernah mengalami. Iya. Kalau Allah kan mengatakannya wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah. Terus seorang ibu itu mengandung anaknya. Iya. Kemudian yang keempat Pak, sinergi di dalam doa. Sama-sama suami istri mengingatkan, terus berdoa mendoakan anaknya. Iya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ada 3 cara sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah menyimpannya baginya di akhirat kelak. Ketiga, Allah menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi diganti dengan yang lain tetapi kebaikannya sama. Gagal di suatu tempat, Allah ganti berhasil di tempat lain. Tidak bisa beli Innova, Allah ganti dengan Pajero. Loh? Mau? Tidak apa-apa Pak. Pilihan pertama saya ketika UMPTN itu ilmu komputer UGM, keduanya psikologi UGM, ketiganya pendidikan fisika UNY. 2 yang pertama itu udah masuk semua Pak. Akhirnya masuk ke UNY. Terus ketika kuliah saya suka diginikan sama teman-teman itu. Calon guru. Gitu Pak. Alah guru gitu. Dulu gitu Pak, tahun 2000 itu saya digitukan. Calon guru. Ya sudah, saya sabar Pak. Ya. Tapi alhamdulillah, seandainya saya tidak kuliah di UNY mungkin tidak tobat Pak. Ya. Karena kan saya kan nggak genahnya kan semester 1 sampai semester 6 atau semester 7 wis dan rusuh Pak. Tapi alhamdulillah Allah kasih rahmat. Ya. Ya kalau di televisi itu apa? Artis hijrah. Kayak gitu ya. Ya kayak dulu lah, kayak gitulah Pak ya. Ya. Jadi Pak, yang namanya doa itu bisa mengubah dari hal yang dalam nalar kita itu nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Karena bagi Allah itu semuanya mungkin. Minta Pak sama Allah Pak tiap hari Pak. Iya. Setidaknya
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pas sujud terakhir apa pas fi duburi shalah, di akhir sebelum salam, habis doa berlindung dari fitnah dajjal, sebelum salam doa itu ya, kan masih dalam sholat ya. Atau sore Jumat keputusan pas hujan, kondisinya dikombinasikan apa, hari Jumat setelah asar hujan pas safar, masya Allah Pak, berdoa minta sama Allah. Jadi berdoa itu kapan saja Pak, dan kadang-kadang mungkin kalau kita nggak sempat angkat tangan ya berdoalah kepada Allah. Misalnya mau ke mall, ya Allah mudahkanlah saya parkir. Lo itu Pak, kan jarang ya kepikiran kayak gitu. Saya ajari anak saya gitu Pak. Iya. Ya kita kemana? Ke tempat wisata gitu. Berdoa ya, kita dimudahkan parkirnya, dimudahkan ya dalam safarnya. Seandainya saya itu mau safar sebulan lagi, itu dari sekarang saya berdoa dimudahkan di dalam perjalanan, kuatkan kendaraan, sehatkan kendaraan, jiwa raga kami. Terus kayak gitu. Minta apapun kepada Allah, Pak. Terutama untuk anak. Ketika anak saya sakit, kemudian ayo ke dokter gigi, udah minta sama Allah kesembuhan belum? Kalau belum, minta dulu nanti ke dokter gigi. Iya. Jadi minta sama Allah dulu diberi kesembuhan. Nanti habis itu kita ke dokter gigi. Yang penting minta dulu. Iya. Kemudian yang kelima, sinergi dalam pembiayaan. Iya. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Pertama, kecerdasan. Tapi tidak pakai cerebrofit itu tidak apa-apa Pak. Nggak usah maksa-maksakan diri. Tadi itu nutrisi otak kayak gitu. Cerdas itu hubungannya bukan dengan otak Pak, tapi dengan hati. Tapi dengan hati. Makanya salah satu cara untuk mencerdaskan seseorang itu adalah dengan menjaga hati agar tetap bersih. Nanti dia akan mudah menghafal Al-Quran. Sebab seorang anak menghafal Al-Quran dengan mudah itu selain karena sistem memori dari si ilmu neuroscience itu bagus otaknya, masih plastis Pak. Bukan elastis ya. Kalau elastis itu melar tapi kembali lagi. Tapi kalau otak itu sifatnya plastis. Plastis itu melar tapi nggak kembali lagi. Maka volume otak itu kalau sering dilatih, diulang-ulang, itu semakin bagus. Itu dari sisi neuroscience, ilmu neuroscience. Nah, itu otak itu kan memerintahkan motorik. Jadi ada sensor motorik yang diperintahkan otak. Nah, otak itu yang memerintahkan siapa? Hati, Pak. Maka ada niat, Pak. Niat itu tidak di otak, Pak, tapi di hati. Sehingga salah satu cara agar anak-anak kita menghafal Al-Quran dengan baik, itu hatinya dibersihkan. Lah anak-anak itu hatinya bersih Pak, maka cepat menghafal Al-Quran. Gak banyak kotoran Pak di situ. Beda dengan kita bapak-bapaknya Pak, wis ruwet Pak itu Pak. Saya juga ngaji Pak, oleh guru ngaji saya juga mendapatkan tanggung jawab untuk ziyadah Pak, untuk nambah hafalan. Surat wis sasira rampung gitu Pak. Iya. Kenapa? Ya banyak yang dipikir, kemudian kotoran-kotoran hati yang mengotori. Itu jadi Al-Quran dan maksiat itu nggak bisa dalam satu tempat bersamaan Pak. Makanya ngaji kok nggak dong-dong, ngaji kok nggak terwujud pada suatu amal. Itu gara-gara apa? Karena maksiatnya itu masih jalan. Sehingga Allah belum berkehendak memberikan taufik di situ. Kemudian yang kedua semangat Pak. Menurut ilmu itu butuh semangat. Semangat itu yang kemudian diwujudkan dengan sekuat tenaga untuk hudur ya, untuk hadir dalam majelis ilmu. Sehingga diikuti dengan upaya yang keras. Yang keempat biaya. Maka sebaik-baik uang yang dikeluarkan itu adalah uang yang dikeluarkan dalam rangka menuntut ilmu, terlebih untuk kebutuhan anak-anaknya dalam dididik. Iya. Masuk pondok 13 juta itu mahal atau murah Pak? 13 juta
Nah, ini tergantung ya. Tapi ada yang tergeret ya Pak. Jadi ada tetangga saya yang ya orangnya juga cukup berada ya. Tahu kalau saya mau memasukkan anak saya ke pondok 13 juta masuknya, meskipun nggak jadi masuknya, tapi dia mengatakan 13 juta itu mahal sekali. Nah, dalam benak saya itu terhitung sangat kecil. Kenapa? Ada pondok yang 25, ada yang pondok yang 50 juta. Iskarima Karanganyar itu ada 2 program. Yang satu masuknya 25, yang satu masuknya 50. Nah itu nek saya produk mundur itu. Iya. Nah kalau 10, 15, nah itu mungkin untuk setingkat SMP itu insya Allah masih bisa dikejar. Ya. Tapi intinya gini Pak, jangan terlalu menahan untuk kebutuhan anak. Jadi kita pengen ini dan itu, ya sudah ngalah dulu, penuhi kebutuhan pendidikan anak. Kemudian yang kelima, arahan dari guru sudah dapat ini guru. Dan keenam adalah waktu yang lama. Jadi Pak, mendidik anak itu tidak bisa instan, butuh waktu yang lama. Nanti hasilnya mungkin nggak sekarang ya Pak ya, diperolehnya. Tapi bisa jadi ketika mereka sudah masuk sekolah dasar atau sudah dewasa, nah itu mungkin hasilnya baru bisa kita petik. Ya, jadi butuh waktu ya, butuh proses. Tergantung juga nanti orang tuanya bisa mengakselerasi atau tidak. Jadi menginginkan anaknya cepat, tetapi orang tuanya lambat, ya itu juga susah. Iya. Maka Pak, PR-nya adalah itu tadi ya Pak ya, terus ngaji, terus wujudkan keteladanan di rumah, sinergi dengan istri Pak, dengan istri. Ya, jadi istri mendukung suami untuk ngaji, suami mendukung istri untuk ngaji, sehingga keduanya itu sama-sama bisa memberikan keteladanan untuk anak-anak mereka. Ya. Baik. Itu Bapak yang bisa kita bahas untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al